yuksiru itu artinya memperbanyak. Memperbanyak buah ya, marki. Ma'anya itu air. Air apa? Sayur. Air kuah ya, air Buah. sayur berarti. Air buah, air simuk. Maka untuk diberikan ya. Ya, baginya. Bira ini dalam kedua tetangga ya. Jiron itu bisa jamak ya. Tetangga. Ada sana Bisru bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Bisru bin Muhammad seolah berkata akhbarana Abdullah telah mengabarkan kepada kami Abdullah seolah berkata akhbarana Syu'bah telah mengabarkan kepada kami Syu'bah an Abi Imran al-Jawni dari Abi Imran al-Jawni an Abdullah bin Samit dari Abdullah bin Samit an Abi Darrah radhiyallahu anhu dari Abi Darrah radhiyallahu anhu. Dari Abu Zar. Kalau kita lihat, kalau bacanya Abi Zar, tapi kalau diartikan Abu Zar. Abu Zar. Qala berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin." Aku Maria. Ausoni telah berwasiat nih kepadaku. Nah, Ausoni Aku Khalili. Kekasihku. Khalili kekasihku. Siapa kekasihku? Nabi. Nabi. Salasin dengan 3. Isma wa ati, dengarkan dan taatilah. Walau li abdin mujadda'il atraf, walaupun li abdin kepada hamba atrofi mujaddail atrof itu artinya orang yang buruk rupanya. Hamba yang buruk rupanya. Nanti kita jelasin ini. Wa idza sana'ta marqatan fa'akthir ma'aha. Apabila ke sana'ta apa? Ya, membuat lebih tepat membuat suatu marqatan tadi apa? Kuah, maka perbanyaklah airnya. Paksir ma'aha ya. Mangdur ahlal baitin, kemudian diatas pada al-bait. Ahlul bait siapa nih ahlul bait? Bukan ahlul bait, bukan keluarga Nabi ya. Jadi penghuni rumah. Min jiranika, dari tetangga-tetangga kalian. Tetangga-tetangga kalian. Fa'asibhum minhu bima'ruf, maka berikanlah darinya itu kuah tadi dengan baik ya, dengan baik. Wasolli sholata liwaqtiha, dan sholatlah pada waktunya. Ya, sholatlah, kerjakan sholat pada waktunya. Wa in wajadtal imama qad shalla, apabila kamu telah mendapatkan imam sudah mengerjakan sholat, faqad akhrajta, maka sungguhnya keluarkanlah. Fa'in wajadta, dan jika kamu mendapatkan imam qad sholla, maka akhrajta sholataka. Ya. Bila ya, apa kamu akhrajta sholataka? Faqad ahbasta, maka menjaga sholatmu. Wa ila ketiga illa faya nafilah, dan ketiga maka itu sebagai tambahan atau sunnah. Nafilah itu kan tambahan. Oke ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bisri bin Muhammad ya. Jadi Imam Bukhari mendapatnya dari Bisri bin Muhammad. Kemudian Imam Bisri bin Muhammad mendapatkannya dari Abdullah ya. Abdullah mendapatkannya dari Syu'bah ya, dari Abi Imran al-Jawni ya. Dia juga mendapatkan dari Abdullah bin Samit. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini
hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat besar Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Seorang sahabat yang luar biasa ya, yang dia tidak mendapatkan jabatan ya. Emang karena dia kata Rasulullah nggak bisa untuk mendapatkan jabatan. Jadi Rasulullah itu memberikan sahabat itu nanti dia jadi ini. Nah, ke Abu Dzar tidak bisa. Abu Dzar Al-Ghifari itu dalam riwayat lain dalam hadis-hadis Rasulullah dikatakan bahwa dia ketika datang sendiri ke Mekah itu sendiri menantang orang-orang kafir loh, berani loh. Ketika dia masuk Islam, dia berdiri di tengah-tengah Ka'bah mengatakan saya sudah orang muslim. Saya seorang muslim, dihajar sampai pingsan. Ya. Kalau Umar coba ada Umar ketika saya menyatakan muslim, siapa yang berani lawan aku? Ada yang berani lawan Umar? Ada. Pertama Umar preman, jagoan. Kedua Umar juga bangsawan. Mungkin. Hah? Orang mukim, nggak ada yang berani. Coba Rasulullah kalau misalnya terang-terangan di situ di Mekah ngomong begitu, nggak ada yang berani. Rasulullah itu bangsawan. Cuma masalahnya pengikutnya ini yang lemah-lemah, yang budak, nah itu kalau misalnya seperti itu pasti dihajar gitu, paham nggak? Itu bedanya ya Rasulullah. Rasulullah itu nggak, kalau masa di Mekah itu mengotak-atik dia secara langsung, usaha untuk menganiaya Rasulullah secara langsung nggak ada yang berani. Kenapa? Kalau sampai Rasulullah dibunuh, ini nih hukum-hukum adatnya orang-orang Arab dulu, ya. Orang yang membunuh klannya itu dijauhi. Klannya dia, misalnya bangsa Asim atau apa, ini dijauhi. Didenda. Dendanya sangat besar. Dendanya 100 ekor unta yang sedang bunting. 100 ekor unta yang sedang bunting. Berarti ada anaknya di dalamnya gitu, paham nggak? Mahal nggak biayanya? Itu kalau sekarang miliaran gitu loh, paham nggak? Dan itu berat bagi kaum saat itu ya. Jadi kaumnya dikucilkan, kemudian ini dia juga harus denda dengan berupa unta sebanyak 100 ekor unta yang sedang bunting. Nah itu makanya kalau menganiaya Rasul secara langsung ya orang-orang nggak berani. Sama seperti menganiaya Umar bin Khattab nggak ada yang berani. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari ketika menyatakan langsung keislamannya, dia berdiri di tengah-tengah Ka'bah. Hai orang-orang Mekah, hai orang-orang sekitar sini, saya sudah masuk Islam, kebenaran sudah terjadi, saya adalah. Langsung dihajar kan? Siapa lu? Kenal juga enggak? Jeder sampai beliau pingsan. Makanya hadis Rasulullah bahwa dia datang sendiri dan meninggal pun nanti sendiri. Benar kan? Dia meninggal sendirian. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari mengkritik ya Muawiyah, kan dia tinggal di Syam ya. Dia tinggal di Syam. Dia melihat ada perubahan dari Muawiyah bin Abi Sufyan ya, karena meniru orang-orang kafir. Tapi sebenarnya begini ya. Jadi saya ingin mengatakan begini. Para sahabat diajarkan kesederhanaan. Hidup sederhana. Pakaian juga sederhana. Coba kondisinya di Syam itu berbeda. Syam itu batas terluar kita berhadapan dengan Bizantium. Dengan Romawi Timur. Kita bertempur langsung dengan Romawi Timur. Nah, kalau Romawi Timur itu perangnya dengan apa? Dengan baju kebesaran. Tahu ya baju kebesaran ya? Nah, ketika dia menjadi amir, Muawiyah bin Abi Sufyan itu menggantikan Yazid bin menggantikan saudaranya yang meninggal kan. Kemudian beliau mengangkat Muawiyah menjadi amir di mana di Syam. Nah, Syam itu penguasaannya sampai Mesir. Makanya Amr bin As itu dalam kekuasaannya Syam. Jadi Syam itu begitu luas. Kalau Syam itu sekarang negaranya adalah mana aja? Yordania, Yaman Selatan, bukan Yaman. Ayo, Yordania, Irak lain lagi. Palestina, Syria, terus lagi belatarnya Libanon masih Syam. Nah, termasuk Mesir. Sama kayak kekuasaan dulu Mesir, zamannya Fir'aun, Mesir itu sampai ke Syam. Jadi kalau Fir'aun dulu kekuasaan sampai Syam. Makanya ketika terjadi kelaparan pada masa Nabi Yakub alaihissalam, mereka lari ke Mesir. Waktu itu anaknya Yusuf ada di Mesir kan. Sampai nantinya
keturunan orang-orang Yahudi, anak-anak Yakub itu kan Bani Israel. Itu lama-lama jadi budak di Mesir. Nanti kemudian datanglah Musa untuk mengembalikan status budak itu kembali kepada kemerdekaan gitu. Nah, kita kembali lagi sini. Nah, seorang Abu Dzar Al-Ghifari berani mengkritik keras Muawiyah. Dan Muawiyah tahu yang kritik adalah sahabat besar. Makanya dia nggak berani. Dia cuma menulis surat kepada khalifah saat itu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Khalifah Utsman bin Affan dia menulis surat, ini nih gimana nih seorang Abu Dzar Al-Ghifari yang mengkritik kebijakan saya. Dan ini berbahaya karena apa? Itu kalau ini pandangan politik ya, sekali lagi ya. Ini pandangan politik. Jadi kita tidak bisa, takutnya nanti kita sedang lagi seriusnya untuk bertempur melawan orang lain, jadi mereka nggak ada semangat persatuan. Jadi alasan Muawiyah juga menurut pandangan para ahli sejarah juga tepat, karena cukup mengganggu gitu, cukup mengganggu Islam yang ada di garis depan ya. Nah kemudian akhirnya tulis itu surat kepada Khalifah Utsman. Akhirnya Utsman memanggilnya. Ini hebatnya para sahabat ya, ketika dipanggil oleh seorang pemimpin apa? Taat. Ketika dipanggil oleh seorang pemimpin, dia datang. Bagaimana jauhnya dari Syam, dia datang ke Madinah. Datang, kemudian dia, kenapa engkau berbuat demikian, wahai Abu Dzar? Ya, orang-orang Muslim kita yang berada di sebelah utara sudah berubah kepribadiannya. Mereka sudah menampilkan pakaian-pakaian megah, sudah punya jabatan, kemudian sudah dikawal. Sedangkan ini adalah sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi di sana dulu kalau kita perang itu pakai baju jirah, baju besi yang paling bagus, paling mentereng. Yang paling menterengnya adalah panglima tertinggi kan, paham nggak? Dan itu beda pada zamannya Nabi. Ya zaman Nabi kita pernah paling baju perang biasa, tapi ringan gitu, paham nggak? Kalau itu udah baju perang selayaknya orang-orang Bizantium, orang-orang Romawi Timur, dan dianggap itu kemegahan. Udah gitu bangun-bangun istana, karena emang Muawiyah bangun istana ya di sana ya. Jadi dia kebijakannya hampir sama dengan orang-orang kafir. Strukturnya sama, udah struktur. Walaupun itu modern ya, sebenarnya itu bagus ya. Udah modern ya, strukturnya udah mulai rapi karena dia mengikuti gaya-gaya orang Bizantium. Cuma bagi Abu Dzar Al-Ghifari ini nggak bagus ini. Kemewahan sudah muncul di kalangan orang-orang saat itu. Ya, akhirnya dia mengkritik, dan bagi seorang Muawiyah ini bisa mengganggu persatuan untuk mengalahkan musuh. Nah, dipanggil, kemudian ketika dipanggil Utsman mendengarkan, dan dia membenarkan apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Ghifari. Bukan dia menyalahkan, dia benarkan. Tapi karena dia sebagai pimpinan politik juga saat itu, kepala negara Islam, dan kita berhadapan langsung dengan orang-orang kafir, dan menganggap, ini sekali lagi ya, menganggap kalau misalnya seorang Abu Dzar Al-Ghifari tetap ada di Syam, ini berbahaya gitu, mematahkan semangat kaum muslim untuk menghadapi orang-orang kafir. Oleh sebab itu dia dihukum apa? Diasingkan di padang gurun sendirian bersama anak perempuannya. Diasingkan. Dan apa dia menolak tidak? Dia tidak menolak. Hebatnya tuh. Ketika diperintahkan, ya saya paham, Umar mengatakan kamu nggak tepat pada dia, pandangan khalifah mengatakan tidak tepat saat ini. Oleh sebab itu supaya kamu tidak bangun, kamu harus tinggal di padang ini selama, dan tinggal di situ sampai nanti diberitahu kemudian. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia di gurun pasir. Tapi sebelum meninggal dunia dia ngomong, nanti ada seorang sahabat besar Abdullah bin Mas'ud akan datang, yang dia akan mengembumikan saya. Mintalah kepada dia untuk mengembumikan saya. Nah, kemudian akhirnya datanglah nanti rombongan kafilah dan melewati sebuah tempat yang ada rumahnya, dan mengatakan dia minta bantuan bahwa ada seorang yang meninggal dunia. Pas dilihat bahwa itu Abu Dzar Al-Ghifari, kaget itu. Ya, Abdullah bin Mas'ud kaget, dan akhirnya benarlah ucapan Rasulullah bahwa dia akan datang sendirian dan meninggal dalam keadaan kesendirian. Jadi ucapan Nabi itu nggak ada yang dusta, pasti terjadi. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari.
Jadi hidupnya sangat juhud ya, sangat juhud menghindari yang namanya hidup mewah. Karena hidup mewah ini dia nggak cocok sebagai pimpinan politik, makanya Rasulullah tidak menjadikan dia jabatan politik, tidak pernah mengangkat dia jadi panglima, dia tidak pernah mengangkat jadi pimpinan amir dalam suatu negara, karena memang kurang tepat. Karena hidup terlalu seperti itu ya agak susah gitu kan, apa ya. Nah inilah pandangan ini sahabat seperti itu. Jadi sahabat itu punya keistimewaan masing-masing seperti itu. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, hadis Abu Dzar Al-Ghifari, dia selalu menganggap Rasulullah itu adalah kekasihnya. Kekasih bukan kekasih fisik ya, paham ya? Bukan, sekali lagi bukan kekasih fisik, dia kekasih dalam hal spiritual. Nah, jadi telah berwasiat ya, kepadaku khalili ya, kekasihku. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan ada 3 hal, dan ini dia taat sampai sekarang. Pertama, kata beliau, ada bisalasin, ada 3 isma. Isma itu artinya fil amr, perintah atau perintah ya, fil perintah itu dengarkan. Dengarlah, wa'ati, dan taatlah kepada siapa? Ya walau li abdin, walaupun itu seorang hamba, seorang budak, ya. Munyad da'il atraf, walaupun itu budak yang buruk rupa. Nah inilah ketaatan kita kepada siapapun, pemimpin siapapun, walaupun itu zolim sezolim-zolimnya, ya, ketaatan pada pemimpin itu harus. Ya. Jadi kalau pemimpin zolim, tapi dia masih muslim, ya, jangan sampai kita berontak gitu. Kita taat, dengarkan selama dia mengajarkan kita atau mengajak kita kepada kebaikan. Ya, mengajak kita jauh dari kemungkaran, mengajak kita tidak berbuat maksiat, maka kita wajib taat walaupun dia seorang budak sekalipun. Makanya dinasti Islam, kita ada dinasti Islam pasca runtuhnya dinasti Abbasiyah dipimpin oleh para Mamluk, ya. Dinasti Mamluk itu para budak. Jadi khalifah menikah ya, para bangsa menikah dengan budak-budak yang hasil dari tawanan perang. Tawan perang itu kan misalnya saya perang nih, kita perang nih dengan orang-orang kafir. Ingat ya, perangnya bukan orang muslim ya, perang sama orang kafir. Kemudian, nah termasuk gonimah diantaranya adalah perempuan-perempuan. Nah itu jadi budak, jadi istri-istri. Nah budak itu tidak dibatasi harus 4. Budak itu boleh dijima. Ini dalam Islam ya. Antum punya istri 4, tapi antum punya budak banyak. Jadi para sahabat itu punya budak banyak yang bisa digauli. Istri itu kan sempurna, hak pemilikannya sempurna. Dia istri itu maksimal 4, tapi budak banyak. Nah itu para pemimpin kita budaknya banyak. Kalau kita bilang selir lah, paham ya? Tapi kalau selirnya misalnya kerajaan-kerajaan Islam seperti di Yogyakarta ya nggak boleh lagi. Kalau karena sekarang udah merdeka, orang itu sudah bukan budak lagi. Tapi kalau budak itu terjadi kalau kita terjadi pertempuran dengan orang-orang kafir, perempuan-perempuan itu bisa dijadikan budak. Cuma Rasulullah itu mencontohkan, ya, setiap yang bisa jadi Rasulullah mengawini budak-budak tersebut ya. Tapi dia mencontohkan kepada para sahabat, budak-budak tersebut kalau masuk Islam maka dia jadikan istri, gitu, paham nggak? Kayak Sophia itu kan orang apa? Orang Yahudi. Nah itu awalnya budak, kemudian dia Sophia masuk Islam, maka Rasul jadikan dia sebagai istri, bukan budak. Kalau budak dia gauli nggak apa-apa tanpa nikah. Itu bukan zina ya. Ini bedakan ya. Orang mengatakan, orang Islam banyak budaknya, tanpa dikawin. Itu memang boleh karena budak itu statusnya bukan merdeka. Maria Al-Qibtiyah, tahu Maria Al-Qibtiyah? Itu awalnya budak kan, ya, yang melahirkan Ibrahim. Nah kemudian dijadikan istri gitu, paham nggak? Dia masuk Islam dijadikan istri. Jadi maharnya itu maksudnya dia dengan kemerdekaannya adalah ketika dia masuk Islam, otomatis dia merdeka. Kalau dia orang masuk Islam, kalau Nabi, maka otomatis itu kemerdekaannya dia tidak perlu menebus dirinya. Kalau yang lain-lain pada menebus dirinya, jadi nebus kepada tuannya. Tapi kalau Nabi enggak, Nabi mencontohkan, kalau antum masuk Islam misalnya tadi antum, maka otomatis antum jadi istri. Kalau istri kan Rasulullah diperbolehkan lebih dari 4, kalau Rasul ya. Kalau kita nggak boleh.
Makanya istri Rasul lebih dari 4. Ya, jadi kalau budak boleh nggak dijima tanpa dinikahi? Boleh. Status anaknya gimana? Majikan. Hah? Majikan. Status anaknya anak budak atau anak tuannya? Majikan. Anak majikannya. Status anaknya merdeka atau budak? Merdeka. Merdeka. Ini bedanya. Cuma terjadi di masyarakat Jawa. Contoh kalau antum nonton kemarin film Raden Ajeng Kartini, ya, bapaknya Raden Ajeng Kartini bupati, ibunya wanita biasa. Nah, ketika lahir Raden Ajeng Kartini dan adik-adiknya, statusnya lebih tinggi daripada ibunya. Jadi ibunya ngelayanin anaknya sendiri, paham nggak? Jadi dia kadang-kadang Raden Ajeng Kartini nggak terima, dia ada di atas, ibunya dapur di bawah nyediain, paham nggak? Dan dia nggak duduk, nggak bersama-sama makan sama mereka, makannya terpisah dengan orang-orang lain gitu, yang statusnya setara, paham ya? Jadi orang-orang bangsawan dulu punya selir banyak ya, gitu. Tapi anaknya otomatis jadi bangsawan gitu. Itu yang nggak diterima oleh Raden Ajeng Kartini. Kenapa ibu saya yang lahirin saya tempatnya terpisah, saya nggak boleh tidur bareng sama dia? Nggak boleh karena statusnya beda, gitu loh. Terus makan tempatnya juga berbeda, makanya didobrak itu. Ya, makanya beliau belajar oleh suatu kiai terkenal ya zaman dulu yang pertama kali menafsirkan tafsir Al-Quran. Ya, siapa tahu kiainya? Kiai Soleh Darat, terkenal tuh Kiai Soleh Darat Semarang. Kiai Soleh Darat Semarang yang ada dia orang di Pulau Jawa pertama kali yang menafsirkan Al-Quran. Jadi Raden Ajeng Kartini itu sudah belajar banyak masuk Islam. Karena dia belajar langsung dengan Kiai Soleh Darat. Ya, Kiai Soleh Darat, seorang bangsawan yang pikirannya terbuka. Cuma nggak seperti pandangan orang, dia mengatakan bahwa kemerdekaan itu sampai dia melanggar hak-hak pada suami. Enggak, dia nggak sampai situ sebenarnya. Orang-orang aja di ibaratnya baru wanita tuh harus merdeka, harus lepas dari suami, maksudnya dari pikiran suami. Enggak, dia tetap seorang istri itu harus taat kepada suami. Cuma apa salahnya kita belajar nanti demi kepentingan anak-anak kita, paham nggak? Kita belajar. Jadi seorang istri itu punya kegiatan tanpa harus cuma ngelayanin suami, ngelayan apa, tapi dia punya pengetahuan sehingga bisa berunding dengan suami menjadi hal yang positif, gitu kata Raden Ajeng Kartini. Cuma disalah kaprai bahwa emansipasi wanita yang akhirnya kebablasan ini nggak pernah dilakukan oleh seorang namanya Raden Ajeng Kartini. Kenapa dia? Coba contohnya ketika beliau mendapatkan beasiswa dari Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Jakarta, bahkan bisa melanjutkan sampai ke Den Haag, sampai ke Belanda. Apa dia nggak mau? Dia punya kesempatan itu loh. Ya, dia punya kesempatan itu. Tapi dia tidak mau. Dia apa? Saya tetap seorang Jawa yang status Jawa ini, pengabdian saya kalau misalnya ada suami, saya akan mengabdi kepada suami saya. Gitu. Ya. Maka kalau diartikan habis gelap lebih terang, kalau dalam bahasa Arab minat dulu mati ilan nur. Benar enggak? Habis gelap terbitlah terang. Dalam bahasa Arab minat dulu mati ilan nur. Hah? Jangan kebalik. Tulisannya bagus, sangat bagus. Pemikirannya keren. Tapi tetap membumi gitu maksud saya. Bukan seperti pandangan orang yang emansipasi yang kebablasan dari seorang wanita. Wanita bisa mengambil semua pekerjaan laki-laki. Lain artinya tidak. Perempuan tidak mengambil kerjaan suami tetap bekerja. Yang bekerja itu suami. Cuma istri itu diberikan keterampilan di rumah, menenun, memasak, gitu loh. Iya kan? Nah itu salah kaprah pokoknya. Banyak orang yang salah kaprah tentang tulisan dari Raden Ajeng Kartini yang judulnya Minatul Mati ilan nur. Cuma diartikan kalau kita habis gelap terbitlah terang. Nah, itu. Banyak hal-hal yang seperti itu yang kita harus inginkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi yang pertama kata
kata beliau ya, kata apa namanya, kata Abu Dzar Al-Ghifari ya. Ini wasiat dari Nabi Muhammad. Yang pertama tadi, dengarlah dan taatlah kepada budak, walaupun budak itu buruk rupa, hitam legam sekalipun. Berarti kita tidak bisa diskriminasi kepada orang. Islam mengajarkan tidak berbuat diskriminasi. Ini dari awal, sebelum Barat maju, kita sudah maju duluan. Nah, kemudian waidas sonata, jika kamu membuat marokotan, ya, ketika kamu membuat kuah, ya, maka perbanyaklah faksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Kenapa? Ya. Summandur, maka lihat alal bait, kepada penghuni rumah, min jironika, dari tetanggamu. Jadi kalau kamu masak, nih sebenarnya nih, masak baunya itu sampai ke tetangga, itu haknya tetangga untuk menikmati. Jangan orang kayaknya sebelah masak ini nih, masak, tapi apa namanya ya, itu haknya tetangga karena udah nyium, ya kan, udah nyium kan, masa kasihan banget nyium baunya doang, bau apa misalnya, bau apakah jengkol, apa kasih jengkol kasih aja nggak apa-apa, atau kasih apa, walaupun jengkol bau ya, nggak yang enak-enak lah, misalnya lagi masak apa gitu ya, kasih semangkuk, kasih cukup semangkuk, bener loh, kasih semangkuk ya, ngerasain ya, seneng loh. Maksudnya itu ya, jadi perbanyak untuk diberikan kepada tetangga kita. Nah, mau wasibhum minhu bima'rufin, ya, berikanlah kepada mereka dari mereka itu bima'ruf, dengan cara yang baik ya. Kemudian itu yang kedua, yang ketiga, sholatlah ya, sholatal liwaktiha, tepat pada waktunya ya. Bagi laki-laki sholatnya ya di masjid, diusahakan kecuali tertidur, jangan malas ya. Nah, fa'in wajadtal imam, nah, dan apabila dan jika wajadta imam, ketika kamu mendapatkan imam qad sholat, maka sholatlah ya. Faqad apa nih, ahrojta ya, maka sungguh engkau telah menjaga sholataka, sholatmu ya, maka engkau sungguh telah menjaga sholatmu. Wa illa, dan jika tiga fayana filatun, maka itu adalah tambahan ya, seperti itu. Oke, hadis selanjutnya. Mengabarkan kepada kami Al-Humaydi, Allah berkata, hadasana Abu Abdis Somadi Ammai, mengabarkan kepada kami Abu Abdis Somad Al-Amai, Allah berkata, hadasana, mengabarkan kepada kami Abu Imran an Abdillah bin Somit, dari Abdullah bin Somit, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabahta marqatan fa'aksir ma'al marqati, apabila engkau Memasak marqatan, buah atau sayur, fa'aksir, maka banyaklah ma'al marqati, air kuahnya, wata'ahad sironaka, dan berikanlah sironaka kepada tetangga-tetangga engkau, awiksim, bagilah sironika, atau bagilah dijuna kepada tetangga-tetangga engkau ya.
Berarti hadis tentang ini itu memang hadis ahad karena satu yang meriwayatkan yaitu hanya dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari sahabat Abu Dzar ya. Jadi hadis ini memang kekhususan terimanya dari Nabi. Mungkin siapa bisa jadi Rasulullah ketika itu sedang bersama Abu Dzar ya. Jadi hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ya. Ya Abu Dzar idza tobahta marokotan ya. Jika apabila engkau memasak ya, masak apa yang ada kuahnya lah ya, maka faksir perbanyaklah ma al marokah ya. Jadi perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad, maka berikanlah jironaka kepada tetangga-tetanggamu ya. Auksim, atau bagilah fi jironika kepada tetanggamu ya. Itu insyaallah berkah dan kita dapat pahala ya. Dan itu kebaikan ya, sebuah kebaikan. Insyaallah tetangga akan senang. Kalau dibagi senang nggak orang? Senang nggak? Logikanya senang ya. Nah itu gampang sebenarnya kalau baikan sama tetangga mah. Gitu doang juga udah seneng mereka. Oke lanjut. Babul khairil jiran, sebaik-baiknya tetangga. Hadasana Abdullah bin Yazid, diriwayatkan kepada kami Abdullah bin Yazid qala berkata, hadasana Haywatu qala, diriwayatkan kepada kami Haywatu qala berkata, akhbarona Surah bin Sabit, diriwayatkan kepada kami Surah bin Sabit, anahu sami Aba Abdurrahman, anahu sami Aba Abdurrahman Hubuli yuhadisu, bahwa sesungguhnya Bapak Abdurrahman anahu, bahwa sesungguhnya Qala berkata sedek Khairul ashabi indallah. Apa tuh? Sebaik-baiknya ashab, sohib sahabat. Sahabat-sahabat di sisi Allah Ta'ala apa? Mereka berbuat baik lisoh kepada sahabat atau teman-temannya. Jadi sebaik-baiknya orang adalah baik kepada sahabat-sahabatnya. Terus wairul jirani, sebaik-baiknya tetangga. Sebaik-baiknya tetangga indallah, di sisi Allah Ta'ala, mereka berbuat baik kepada tetangganya ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid ya. Abdullah bin Zaid ya, beliau mendapatkan dari Aywah ya. Kemudian Aywah mendapatkan dari Surahil ibnu Syarik ya. Kemudian sungguhnya dia mendengar Abu Abdurrahman Al-Huila ya, yuhadisu, menceritakan bahwa dia mendapatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As berarti anaknya Amr bin As. Jadi Amr bin As, namanya Abdullah itu rata-rata jadi sahabat ya kalau di dekat dengan Nabi. Ini jadi anaknya
anaknya Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin As. Beda dengan ayahnya, dia sangat tidak tertarik dengan dunia politik. Jadi ulamanya. Jadi ulama besar, dia nggak tertarik dengan politik. Ayahnya itu terkenal politikus ulung. Ya, ketika peristiwa perselisihan Ali dengan Muawiyah juga dia mendukung Muawiyah. Dan yang menyebabkan kekalahan diplomatik dari Ali bin Abi Thalib itu karena peran dari Amr bin As. Tapi anaknya emang nggak mau politik. Jadi ulama aja. Nah, bedanya ya antara Amr bin As dengan Abdullah bin Amr bin As. Itu bedanya. Jadi dia sama sekali nggak mau ikut politik. Ya. Cuma juga sahabat juga pernah perhatikan, nggak pernah ngomong-ngomong ngejelek-jelekin yang lain sebenarnya. Kalau peristiwa itu sudah terjadi ya sudah. Gitu. Beda dengan kita mesti ngomongin. Apakah Aisyah pernah, walaupun dia kalah perang dalam perang Jamal, apakah sesudahnya dia menjelekkan Ali? Nggak pernah kan? Itulah sahabat. Jadi politik itu bagi mereka itu istihad mereka, tapi tidak pengaruh dengan apa dia hadis-hadisnya, perkataan-perkataan dia. Dia tetap mengatakan Ali adalah orang terbaik, walaupun dia kalah perang. Ya, Muawiyah yang mungkin orang juga bertemu dengan Ali, ya nggak pernah juga ketika ditanya tentang hadis, tentang apa, Muawiyah mengatakan yang paling tahu tentang hadis ini adalah Ali. Saya nggak misalnya walaupun dia sahabat ya Muawiyah, tapi yang sebagai pintunya ilmu adalah Ali. Maka kalau orang bertanya lebih banyak jangan tanya ke saya, tanya kepada Ali. Gitu. Selalu begitu. Walaupun berbeda pandangan dalam politik. Itu bedanya sahabat dengan kita. Kalau kita kan tetap ngomongin terus kan, ya nggak? Kalau kita udah musuh sama dia, ngomongin terus nggak? Ngomongin terus. Bedanya di situ antara sahabat. Sahabat tidak lagi, ya. Mereka kalau sudah, apalagi sudah orang itu sudah meninggal dunia, ya sudah tidak lagi membicarakan orang tersebut. Nah ini bedanya kita dengan mereka. Ya walaupun dalam sejarah Amr bin As, kalau dalam dia kalau orang mulai strategi politiknya akhirnya mengalahkan Abu Musa al-Asy'ari kan. Ya, Abu Musa al-Asy'ari kesel itu sama Amr bin As karena ditipu kalau menurut. Ya itulah politik. Politik wilayah abu-abu yang memang ya susah gitu ya. Sama kayak sebuah permainan catur atau permainan bola atau permainan taktik dalam perang. Iya itu. Makanya Abdullah bin Umar menjauhi politik. Abdullah bin Amr bin As, mereka menjauhi politik. Ketika perselisihan para sahabat terjadi sampai Fitnatul Kubra, mereka nggak mau terlibat. Padahal mereka ditunggu fatwanya, tapi mereka nggak mau. Karena kata mereka yang bertempur adalah sahabat-sahabat besar dari Rasul. Ya, saya nggak mau terlibat. Itulah. Nah kita nggak tahu politik, nggak tahu apa-apa, menerjunkan diri dan sok tahu. Paham nggak di sini? Kita yang nggak tahu apa-apa, sok tahu dalam hal politik. Nah ini yang harus direnungkan dengan kita. Kalau ada hal-hal yang berbeda, ya sudah kita lihat saja. Walaupun kita punya pilihan, kita pasti punya pilihan dalam hati kita, memilih pasti ada. Cuma jangan terlibat langsung dalam politik, bahkan menjelekan orang karena belum tentu kebenarannya ada. Karena bisa jadi itu yang kita ungkapkan itu salah, gitu. Nah ini ya, seperti itu. Balik lagi ke sini. Nah ini dari Abdullah bin Amr bin As bahwa dari Rasulullah SAW annahu qala, bahwa sungguhnya beliau bersabda, ya khairul ashabi indallah ta'ala, ya sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah Ta'ala adalah khairuhum li sahibihi, yang dia berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya dan dia tahu kondisi sahabatnya dan berbuat baik kepadanya. Nah kemudian wa khairul jiran, dan sebaik-baiknya tetangga indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala adalah khairuhum li jarihi, ya berbuat baik, dia mampu berbuat baik ya kepada tetangganya. Nah ini dari sabda Rasulullah SAW. Ya, ini disahihkan
oleh Syabani, dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ya, lanjut. Babul jari solih, tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh. Hadatsana Muhammad bin Katsir qala telah katakan kepada kami Muhammad bin Nasir, dia berkata akhbarana Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Sufyan an Habib bin Abi Habib ibnu Abi Sabit. dari Habib ibnu Abi Sabit. Qala berkata hadatsani Familun, telah menceritakan kepada saya Famil Homil. an Nafi bin Abdul Haris, dari Nafi bin Abdul Haris. Dari Nabi SAW, qala, dari Nabi SAW kata, min sa'adatil mur'il muslimi, dari saat mur'il muslim ya. Jadi kebahagiaan ya yang terbaik bagi seorang muslim, kebahagiaan terbaik bagi seorang muslim adalah apa? Al-miskanu, miskan itu tempat tinggal ya, lebih ke arah tempat tinggal. Al-miskanu wasik, tempat tinggal yang luas. Nah, kita disuruh punya tempat tinggal yang luas. Alhamdulillah sudah bikin ya. Nah, tempat tinggal jangan sempit. Tempat tinggal yang luas. Jadi kebahagiaan nggak kita punya tempat tinggal yang luas? Ya, alhamdulillah ya. Udah punya nih, udah punya. Saya punya tapi di Serpong. Ya luasnya hampir sama yang rumah di sini, sama rumah orang tua. Jadi kebahagiaan terbesar baik adalah seorang muslim adalah al-miskanul wasi, tempat tinggal yang luas. Terus Kerja soleh dan tetangga yang soleh. Wal murkabul uniyu, dan murkab. ya, tempat naik berarti kendaraan yang tenang. Ya kita berarti diperbolehkan mempunyai ya rumah yang baik, rumah yang luas. Kita diperbolehkan juga ya jarus solih juga ya pasti, tapi ingat ya kita jangan selalu berpandangan bahwa setiap kita rumah kita ini ada tetangga yang baik, ada juga orang tetangga yang buruk. Kalau andai kata tetangganya solih semua ya alhamdulillah gitu ya. Ya cuma hidup itu nggak lurus gitu, bener nggak? Ada yang suka ngomong itu banyak gitu ini. Ngomongin orang tuh banyak, itu tantangan. Jangan anggap itu akhirnya kita pindah. Ini ada tetangga kita yang resek gitu, paham nggak? Karena antum pindah pun nanti ada hadis lagi dia akan mendapati hal yang sama gitu. Kita misalnya kita meninggal ini, kita ketemu nih sama tetangga yang resek di sini, pasti ada nih. Pasti ada di antara 40 orang itu, 40 tetangga gitu pasti ada yang resek misalnya. Kita pindah nih tempat lain. Lah ketemu lagi, ya itulah kehidupan. Gak usah kita ya itu kehidupan, gak usah kita pindah-pindah terus gitu ya. Kenapa menghindari hal gitu, walaupun memang mungkin kita menyakitkan, tapi itulah kehidupan. Pasti ada orang-orang yang ngomongin kita, itu pasti ada, gak mungkin ngejelekin kita ya. Tinggal kita berbuat baik gimana, tetangga dengan baik aja yang lakukan ya. Nah itu, jadi kebahagiaan terbesar bagi seorang muslim adalah tempat tinggal yang luas. Jadi penting, kenapa? Nanti anak kita besar nih, nggak mungkin kan bareng-bareng kita lagi, dia harus dibikinin kamar. Apalagi anaknya ada sepasang lagi, laki-laki dan perempuan, harus dipisah lagi, nggak mungkin satu. Bikin lagi kamar. Jadi orang-orang dulu tuh, kakek saya tuh gitu. Jadi rumah tuh awalnya kecil ya, tapi tanahnya luas. Bener nggak? Anaknya satu, nambah lagi kamar. Anaknya satu tambah lagi kamar, gitu loh. Ya sekarang yang kita lihat, rumah Mbah luas ya. Dulu awalnya segini nih kata Mbah. Cuma lahir bibi-bibi kamu, paman-pamanmu lahir, tambah lagi kamar, tambah lagi. Sekarang jadi luas gitu Pak. Pas kita tahunya kan udah gede banget kan. Rumah induk ya, biasa rumah induk. Rumah kakek kita, kalau rumah kakek itu masih rumah induk. Jadi Buku. hah? Rumah buku. Rumah apa? Buku. Bubuk. Buku. Buku apa? Ada tamu saya nih, rumah buku induk. Oh, rumah induk ya, rumah induk. Kalau sekarang kalau udah meninggal dibagi-bagi tuh. Iya kan? Udah disekat-sekat, ditembokin. Ya. Ini rumah sebab, ini rumah paman, rumah bibi, rumah ini. Dulu masih satu.
Tapi alhamdulillah rumah nenek saya tuh sekarang walaupun kakek udah meninggal nggak disekat-sekat gitu loh, nggak disekat-sekat, jadi tetap seperti aslinya ya. Malah jarang lagi anak-anaknya tinggal di situ karena punya tanah masing-masing gitu di tempat lain gitu loh. Jadi kalau ketemu, kalau lebaran aja ngumpul, kita malah tidur di tengah gitu, tidur di tengah, kasurnya tarik semua, tidur di tengah, ngobrol gitu, enak kan? Enak banget itu. Saya rasanya senengnya luar biasa tuh kalau ketemu kayak gitu. Ngumpul di tengah nih, kasur semua nggak boleh ada yang di dalam ya, tidur di tengah, ngobrol semua, ngobrol apa aja. Yang cowok agak dikeluar, yang di sini, berarti kita tidurnya begitu, seneng banget. Karena itu kan jarang ketemu ya sama keluarga ya. Itu masih seperti itu ya, masih seperti itu. Kalau gara-gara corona ini agak susah dia. Rindu kayak gitu tuh, rindu banget. Nah ini kita disuruh rumah yang luas, punya kendaraan juga. Bukan berarti nggak punya kendaraan ya. Rasul punya kendaraan nggak? Kendaraan dulu apa? Onta, kuda. Ingat ya, setiap istrinya Rasul punya kuda dan onta. Aisyah punya kuda sendiri, onta sendiri. Unta dan kuda terbaik. Walaupun kemarin kita cerita Aisyah susah makan, semua susah makan, tapi kendaraan mereka punya, pembantu mereka punya gitu, paham nggak? Beda kan? Nah itu, jadi boleh kan kita punya kendaraan? Boleh. Cuma jangan jadi ukuran untuk kesana ya. Kalau misalnya hidup sederhana ya lebih baik gitu. Rasulullah juga kendaraan itu karena dipergunakan. Jangan sampai kita punya kendaraan tidak dipergunakan, karena mubazir. Kendaraan itu harus dipergunakan ya. Sekali lagi, kendaraan harus dipergunakan, bukan. Artinya kalau tadi untuk masalah makan disederhanakan gitu ya? Sederhanakan. Jangan kita perbuat sulit dengan misalnya pakai merek-merek tertentu. Ya kebutuhan kita gini, misalnya kita cukup pakai Honda bebek biasa. Jangan Honda Trail ya, atau yang gede. Untuk apa coba? Apalagi itu ngutang lagi. Kebanyakan orang kebanggaan yang pakai motor gede, kebanggaan saya punya motor ini. Karena apa? Dipandang orang lain lebih hebat. Padahal itu nggak sesuai kebutuhan. Akhirnya menyulitkan kehidupan rumah tangganya sendiri. Apa? Karena cicilannya mungkin menjadi besar dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhan kita aja. Nggak bisa buat muatan. Nah, betul. Sayang. Jadi maksudnya nggak borosnya gitu, sesuai kebutuhan kita. Punya mobil, jangan mobil Mercy lah di ini. Kalau kebutuhannya mobil biasa, Avanza, atau mungkin untuk lospak ya, untuk manfaat. Misalnya lospak, tapi anak bisa masuk kan? Anak satu, kalau anak udah gede nggak bisa. Nggak masalah, nggak usah malu. Kamu bawa lospak, kan orang ada yang malu kan? Ya kalau sekarang malu ya pakai Grab lah, nggak apa-apa. Kalau menurut saya atau Grab atau nyewa lah, gitu aja udah. Kalau nyewa malah lebih murah kalau menurut saya. Kenapa? Nggak ada biaya pemeliharaan. Iya kan? Lepas lagi sekarang. Udah. Antum nggak usah. Sekarang mau antum berjalan-jalan nyewa Grab ke Jakarta nggak sampai 250.000 bolak-balik. Ya mendingan naik itu daripada kita punya mobil, bener nggak? Karena itu kan kita cuma sekali-kali kan, sama sih ya. Kayak kemarin sebelum corona ini, saya jalan-jalan ke 3 tempat, ke Ancol, ke 3 tempat dalam sehari. Ke Istiqlal dulu, kita ke Istiqlal. Itu lebaran tahun lalu ya, sebelum corona. Ke Istiqlal, kan seneng tuh anak-anak. Ke Monas, habis Monas ke Ancol gitu. Ya udah, nyewa Grab aja. Ya, nyewa Grab aja. Nggak usah biaya gede kan? Gitu maksud saya gitu. Toh mobil-mobil juga kan penggunaannya ada gitu. Nah, itu lebih irit. Kalau punya mobil, kalau bisa untuk produktif. Produktif untuk apa? Misalnya kita punya usaha. Nah itu. Ya kan? Itu makanya kita tidak dianjurkan untuk hidup boros. Jangan ngelihat tetangga lain yang punya mobil mewah-mewah. Jangan. Karena kalian nggak tahu bahwa dia itu belinya cara apa. Bisa jadi belinya kredit. Mereka juga pusing cara bayarnya. Gitu loh. Kita nggak usah ikut kredit juga. Kredit itu merusak. Ya, saya punya pengalaman tentang itu luar biasa tentang kredit. Ya, pengalaman yang nggak perlu kalian lakukan gitu. Karena itu mengandung riba. Dan riba itu luar biasa ya. Oke. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya di luar
Hah? Sa'adatul mar'ah. Sa'adah itu kebahagiaan terbesar dari seorang muslim. Mar'ah itu kebahagiaan terbesar dari seorang muslim. Iya. Seorang ada muslim adalah al-miskanu. Miskan itu maskanah, sakinah, nah, tenang. Tempat ketenangan itu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal yang luas. Ya, udah ya. Oke, lanjut. Babul jari Su tahu su? Ada ulama su, jelek. ulama jelek. Nah, ini berarti ajarusu, Dengan jelek. ajarusu. Dengan jelek. Nah, tetangga yang jelek. Ini tetangga jelek kayak gimana? Kita bahas. Ada salah sodaqatu telah menceritakan kepada kami sodak as-sodak. Oleh berkata Ahkaruna Sulaiman wa ibnu Hayyan. Namanya adalah Ibnu Hayyan. Sulaiman, dia adalah namanya Ibnu Hayyan. Ya, lanjut. Telah mengatakan kepada kami Sulaiman wa dia adalah ibnu Hayyan. Ani ibni Ajlan dari ibnu Ajlan. an Sa'id dari Sa'id an Abi Hurairah dari Abu Hurairah sekolah berkata karena min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, min itu maknanya banyak ya. Min itu bagian dari doa Nabi. Jadi salah satu dari doa Nabi. Jadi doa Nabi banyak. Kata min itu menyatakan ada salah satu dari doa dari Nabi gitu loh. Ya. Karena min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri su'i fi daril muqim wa innaka jarud dunya yatakawwal. Ya Allahumma ini ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu min syarri dari tetangga yang jelek fi daril muqim pada tempat tinggal. Tempat tinggalku, maksudnya tempat tinggalnya. Nah, ini doanya ya, doa menghadapi tetangga yang buruk, tetangga yang jelek. Nah, ini doanya. Kita menghindari itu. A'udzubika min jarisu. Wa inna maka sesungguhnya jaro tetangga adunya di dunia yata awalu Selalu berubah. Maka kita doakan dia bukan jadi kita menghindar, misalnya gini, kita terhindar, minta perlindungan pada Allah dari tetangga yang buruk. Tetangga buruk itu didoain jadi baik, karena yang mengubah itu kan hanya Allah, iya nggak? Ya, kita hanya mampu mengubahnya itu hanya Allah. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah, bukan hanya dari setan, dari tetangga yang buruk. Tetangga buruk yang mempengaruhi istri-istri kita. Iya gak? Sekuat-kuatnya orang. Nih, kalian harus tahu. Sekuat-kuatnya orang, kalau istri udah minta, susah. Bener gak? Nabi Adam, begitu kuatnya Nabi Adam. Ketika istrinya minta, terperdaya gak? Bener gak? Nabi Adam kuat banget. Iblis datang aja sendiri nggak bisa mempan. Istri iblis melalui siapa? Perantaran istrinya. Karena apa? Kita nggak mungkin kuat kalau istri marah. Istri cembetut, antum dicembetutin 2-3 hari kuat nggak? Dia punya keinginan nih. Istri mah gampang, udah ngambek aja. Lama-lama lulu nggak tuh? Lulu. Ini beratnya ini. Semua orang ya, tokoh-tokoh besar siapapun seperti Soekarno, Hitler sekalipun kalah sama perempuan. Napoleon, raja-raja semua kalah sama perempuan. Mereka dipengaruhi semua oleh perempuan. Nah, ini hebatnya perempuan. Makanya mengapa kata Rasul banyak perempuan berada di neraka.
Karena mengaruhi kita nih. Kuat banget. Nah, salah satunya tetangga itu mempengaruhi istri kita, nggak langsung ke kita. Kita nggak mau apa misalnya tetangga ngomong si ini beli ini, kita mah biasa aja. Nah, nggak masalah, punya uang kok. Kita ngomong gitu kan. Beli mobil tuh misalnya orang tetangga ngomong langsung ke kita, si itu beli mobil pak, tetangga yang ngomong gitu, kita nggak akan ngaruh kita. Insya Allah kita nggak ngaruh. Tapi ketika istri, wah, kapan kita punya mobil nih? Ngapain loh? Tapi nanti dibutuhin. Akhirnya ngutang, akhirnya kita kena riba. Itu bermula dari ya. Jadi tetangga itu mempengaruhi juga kepada kita. Makanya kita berlindung dari sana, dari godaan atau dari perlindungan, mohon pada Allah, dari tetangga yang buruk, ya. Ya, di tempat mukim kita, tempat tinggal kita, karena pasti ada, nggak mungkin nggak ada yang mengaruhi kita, ada. Apalagi misalnya melihat tetangga kita, misalnya gini, Pak, itu jabatannya lebih rendah dari Papa, ya, misalnya mengaruhi. Tapi kok kita nggak punya apa-apa, ini suaminya lurus banget, ya. Tapi istrinya bilang karena apa? Pengaruh tetangga, walaupun dia bilang ngomong kepada istri, itu suamiku hebat ya, padahal bawahannya kamu loh, bawahan ayah kamu, bawahan suami kamu loh, dia bisa beli ini. Istri itu biasanya langsung naik, iya ya, kok bisa ya, kok sini bisa beli mobil. Dia nggak berpikir dari mana itu harta, karena yang dia pikir dia kan bawahan suaminya, kok bisa beli ini sedangkan suamiku nggak bisa apa-apa, nggak beli apa-apa. Jangan-jangan, akhirnya dia dalam pikirannya, padahal dia digaji hanya segitu gitu. Akhirnya ngomong, udah pak, ambil dong. Nah, akhirnya mulai korupsi itu berawal dari sana. Merasa hidupnya tidak puas. Nah, diawali dari pasangan yang hidupnya merasa tidak puas. Nah, hati-hati seperti itu. Nah, kita minta perlindungan dari tetangga yang seperti ini, tetangga yang buruk rupa, ya, bukan buruk rupa, buruk akhlaknya, ya, buruk akhlaknya. Oke, lanjut. Hadasana Mahran bin Malik, riwayat Mahran bin Malik, qala kata hadasana Abdurrahman bin Masro'a, dan kami Abdurrahman bin Masro'a qala berkata hadasana Murai bin Abdillah an Abi Burdah dari Abi Burdah an Abi Musa dari Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'atu hatta yaqula rajulu yarahu wa akhahu wa abahu. La tidaklah Takumu ngadek, maksudnya apa nih? Ngadek saah itu kiamat. Jadi tidak akan berdiri kiamat atau tidak akan datang kiamat. Kiamat itu tidak datang sampai hingga yaqtulu rajulu, seorang laki-laki membunuh jarohu, tetangganya. Udah mulai ya? Membunuh tetangganya. Karena apa? Selingkuh sama istrinya. Bisa gak? Bisa. Ya? Atau mengharapkan hartanya. Dia punya uang, tahu nih kita di tetangganya. Bunuh. Kita dapat uangnya. Jadi kiamat itu tidak akan datang, ya, sampai seseorang itu membunuh siapa? Tetangganya, kemudian membunuh wa'ahu, saudaranya sendiri. Jadi kakak membunuh adik, adik membunuh kakak, atau dia membunuh bapaknya. Wa abahu, dan membunuh bapaknya. Gara-gara banyak yang udah mulai ya. Udah banyak sekarang ya, membunuh saudara, bunuh bapaknya sendiri dibunuh. Karena nggak dikasih HP.
Edan kan karena nggak diberikan HP sampai bunuh orang tuanya. Itu udah keterlaluan itu. Ya, bunuh saudara, bunuh orang tuanya. Nah, ini tanda-tandanya kiamat sudah dekat. Jadi kata Rasul, la taqumu musa'ah, ya, tidak datang kiamat itu hingga yaqtulal rajulu jarahu, sehingga seorang laki-laki, ya, seseorang itu membunuh tetangganya, saudaranya, wahohu, saudaranya, dan wabahu, dan bapaknya. Ini sudah mulai, ini tanda-tanda kiamat sudah mulai dekat. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Udah jam 16.17. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.